Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya diajarkan oleh para ulama, acap kali melakukan ibadah ada niat yang niat itu karena Allah. Ketika kita sholat maka kita niatkan lillahi ta'ala. Ketika kita puasa, kita umroh, kita berhaji, kita ibadah lainnya, kita niatkan lillahi ta'ala. Apakah yang sudah kita niatkan bahkan kita lafadzkan tulisan lillahi ta'ala betul-betul lillahi ta'ala? Jangan-jangan ada terbesit keinginan-keinginan lain. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan bahwa ada dua penjelasan keikhlasan. Ikhlas terbagi dua menurut beliau. Yang pertama, ikhlasul amal. Apa itu ikhlasul amal? Fahuwa iraddatu taqarrubi ilallah wa ta'zimi amrihi wa ijabati da'watih. Yang dimaksud dengan ikhlasul amal bahwa seseorang melakukan ibadah itu semata-mata ingin bertakarrub ilallah, ingin mendekat kepada Allah, ingin mengagungkan perintah Allah, dan ingin menggapai menerima seruan-seruan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada embel-embel lain. Maka Imam Asy-Syaikh An-Nawawi menurut beliau, tasfiyatul amali an mulahadatil khalqi. Al-ikhlas tasfiyatul amali an mulahadatil khalqi. Menjenihkan perbuatan, khususnya perbuatan hati, an mulahadatil khalqi, dari perhatian makhluk. Tidak ada embel-embel lain. Bukan karena ingin mendapatkan pujian, bukan karena ingin mendapatkan imbalan duniawi. Semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan yang amat tinggi. Melakukan amal hanya semata ingin mendekat kepada Allah. Hanya semata-mata menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain. Termasuk tidak adanya keinginan untuk mendapatkan imbalan-imbalan ukhrawi. Ini ikhlas tingkat tinggi. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, ikhlasu talabil ajlih. Ikhlas untuk mendapatkan upah. Yang dimaksud di sini adalah seseorang ingin mendekat kepada Allah, tapi ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan upah. Iradatul nafil akhirah bi'amalil khair. Seseorang menginginkan kemanfaatan nanti di negeri akhirat sehingga dia melakukan amal-amal kebajikan saat di dunia. Karenanya lawan dari kedua ikhlas ini berbeda. Kalau ikhlas yang pertama itu tingkat tinggi, keinginan mendekat kepada Allah. Ketika ternyata bukan ingin mendapatkan kedekatan kepada Allah, tapi berharap atau menginginkan kedekatan kepada selain Allah. At-taqarrubu ila man dunallah. Ingin dekat kepada selain Allah, maka lawan dari pada ini ikhlas ini yaitu nifak, kemunafikan. Nah, seseorang bisa disebut munafik ketika hatinya keinginan yang pertama ingin mendekat kepada Allah, tapi ternyata ingin mendekat kepada selain Allah. At-taqarrubu ila man dunallah. Luar biasa ketika sholat ada di shaf yang paling pertama. Bukan keikhlasan untuk mendekat kepada Allah, ternyata ingin mendekat kepada orang-orang hebat yang ada di sekelilingnya, ingin mendapatkan pujian dari orang-orang atau ingin mendapatkan perhatian dari manusia, merasa dirinya ahlul jamaah yang terdepan. Kalau yang kedua, ikhlasu talabi ajli. Seseorang bisa jadi tatkala ibadah lillahi ta'ala dengan keikhlasannya, tapi berharap untuk mendapatkan imbalan di akhirat nanti. Sujudnya hebat, tahajudnya hebat, sholatnya luar biasa, sodakohnya luar biasa. Tapi agar nanti terselamatkan di akhirat dari api neraka, agar dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Ini masih masuk dalam ranah keikhlasan. Kalau menurut Asy-Syaikh An-Nawawi, ikhlas yang ini dia tetap beramal karena Allah.
ayya'mala lillahi ta'ala liyu'tiyahu al-khudud al-ukhrawiyah. Dia berharap untuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala imbalan-imbalan nanti di negeri akhirat. Lawan dari ikhlas yang ini adalah riya. Apa itu riya? Iradatun naf'id dunya bil amalil akhirah. Seorang menginginkan kemanfaatan dunia dengan mengamalkan amalan-amalan akhirat, ingin dipuji oleh orang-orang, ingin mendapatkan aplaus, tepuk tangan, perhatian, bagian-bagian dari orang lain. Bahkan menurut Syekh An-Nawawi, ada yang ketika seseorang masih masuk ranah keikhlasan tatkala dia betul-betul lillahi ta'ala, ayya'mala lillahi ta'ala liyu'tiyahu haddun dunyawiyah. Ketika seorang mendekat kepada Allah, ikhlas karena Allah, kemudian dia juga berharap untuk mendapatkan balasan-balasan duniawiyah, boleh jadi dia tak korup mendekat dengan menjalankan sholat duha, tahajud, hajat, dan lain sebagainya. Dia berharap pada Allah untuk dimudahkan segala urusan-urusan dunianya, agar rizkinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun masih masuk pada ranah keikhlasan. Kita tengok diri kita masing-masing. Saat ini kita berada di level mana? Dalam beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keikhlasan kita berada di tingkat yang mana? Jangan sampai kita tidak ada ikhlas, kita khawatir ibadah kita nanti akan sia-sia. Bahkan bukan hanya sia-sia, nanti akan mendapatkan kecelakaan. Kita tengok diri kita masing-masing, jangan sampai amal ibadah kita tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.